Baiklah, perkenalkan, nama saya Gabriel Warani Rurimpandey. Di saat ini saya akan menjelaskan tugas akhir dari BPMN. Yang pertama saya akan menjelaskan 5 kategori dasar dari BPMN, yaitu ada yang pertama flow object, yang kedua data, yang ketiga connecting object, yang keempat swim lane, dan yang kelima artifact. Yang pertama flow object, ada 3, yaitu ada event, activity, dan gateway. Yang kedua data, yaitu ada data object, data input, data output, dan data store. Yang ketiga ada connecting object, yang ada 4 bagian, yaitu ada sequence flow, message flow, association, dan data association. Dan yang keempat ada swim lane, terbagi ada 2 bagian, yang pertama pool dan yang kedua lane. Yang terakhir ada artifact, yang terbagi juga menjadi 2 bagian, yaitu group dan text annotation. Di sini saya menggunakan aplikasi Visagi Modeler, dan saat ini saya akan menjelaskan elemen-elemen yang ada di dalam aplikasi ini. Yang pertama ada event. Event adalah sesuatu yang terjadi selama proses, dan untuk event di Visagi itu ditandai dengan gambar lingkaran terbuka yang berwarna hijau kekuningan ini. Dan untuk event itu sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu awal, menengah atau intermediate, dan akhir. Untuk lingkaran berwarna merah itu event akhir. Dan untuk event awal di Visagi yaitu dengan menggunakan lingkaran warna hijau kekuningan yang di atas sudut kiri atas. Dan untuk menengah ada lingkaran 2 berwarna coklat. Dan untuk event akhir digambarkan dengan lingkaran berwarna merah, end event. Nah, untuk selanjutnya activity adalah istilah untuk kegiatan yang memperlihatkan atau yang sedang melakukan sebuah kegiatan. Dan untuk di Visagi activity itu ada task, ini kotak polos berwarna biru, dan subproses, kotak biru di samping gateway. Untuk ini gateway, ini adalah subproses. Dan selanjutnya ada gateway di samping subproses yang digambarkan seperti wajik ini, yaitu yang disebut dengan gateway. Gateway untuk mengontrol perbedaan dari urutan alur dalam proses. Jadi untuk gateway ada percabangan, working, penggabungan, dan bergabung dengan jalur. Untuk gateway digambarkan seperti wajik, sudah dijelaskan tadi. Ini di samping subproses berwarna kuning kecoklatan. Dan di dalam gateway ada poin-poin penting, yaitu parallel gateway, exclusive gateway, inclusive gateway, event-based gateway, exclusive event-based gateway, parallel event-based gateway, dan yang terakhir complex gateway. Dan selanjutnya ada sequence flow. Ini panel yang ini disebut sequence flow, adalah sebuah proses, adalah sebuah arus urutan untuk menunjukkan urutan kegiatan yang akan dilakukan dalam proses. Dan selanjutnya message flow, ini yang di bawah sequence flow, yaitu digunakan untuk menunjukkan aliran pesan antara 2 pelaku yang telah dipersiapkan untuk mengirim dan menerima. Yang selanjutnya association, yang berada di sebelah kanan dari sequence flow, yaitu untuk menggabungkan informasi dan artefak dengan elemen BPMN grafis. Untuk selanjutnya ada pool berada di bawah
message flow pool, yaitu representasi grafis dari pelaku kolaborasi. Hal ini juga bertindak sebagai swim lane dan wadah grafis untuk partisi satu set kegiatan. Selanjutnya ada lane yang berada di samping kanan pool, yaitu partisi sub dalam proses dan biasanya ada di dalam pool. Selanjutnya ada data objek yang berada di bagian bawah. Data objek yaitu memberikan informasi tentang kegiatan yang perlu diadakan atau apa yang mereka hasilkan. Data objek ini dapat mewakili benda tunggal atau koleksi benda-benda. Di dalam data objek ada data input dan data output yang memberikan informasi yang sama untuk proses. Selanjutnya ada grup. Grup digambarkan dengan persegi putus-putus yang berada di bawah data objek. Grup adalah pengelompokan unsur-unsur grafis yang berada dalam kategori yang sama, dan jenis pengelompokan tidak mempengaruhi sequence flow dalam grup. Itulah penjelasan 5 kategori dasar dalam BPMN. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu contoh kasus, yaitu kasus yang keempat. Untuk bagian start eventnya, di sini ada boarding pass receive. Setelah itu masuk dalam proceed to security check. Dan dalam proses ini menggunakan parallel gateway. Yang di sini menggunakan parallel gateway. Seperti diketahui, parallel gateway yaitu menghubungkan kedua aktivitas yang harus dilakukan. Seperti di contoh kasus ini, ada pass security dan pass language screening. Dan untuk mencapai proses berikutnya, yaitu proceed to departure level, harus melewati kedua kasus sebelumnya ini. Karena itulah digunakan parallel gateway di sini, karena untuk mencapai proses akhir di sini harus melewati kedua proses ini. Demikian penjelasan saya. Atas perhatian diucapkan terima kasih.